Sekarang waktu-waktu dilarangnya sholat. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu ia berkata, "Salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna au an naqbara fihinna mautana." 3 waktu yang Rasulullah melarang kami sholat atau mengubur jenazah pada saat titik 2. Asyamsu bazighatan hatta tartafi'a, matahari terbit hingga naik. Yang kedua, wahina yaqumu qa'imu dhahirah hatta tamila syamsu, ketika pertengahan siang hingga matahari tergelincir. Wahina tadoyifas syamsu lil ghurubi hatta tagruba, ketika matahari condong ke barat hingga tenggelam. Jadi waktu sholat haram terlarang. Kalau diringkas kira-kira begini. 1, ketika terbit matahari. Yang kedua, ketika pertengahan siang, yang saya katakan tadi itu, yang tidak ada bayangan. Yang ketiga, ketika matahari condong ke barat hingga jadi terbit, tengah, terbenam. Terus itulah ngara gampilnya. Yang saya ingin tegaskan yang tengah-tengah dulu. Ini yang tengah-tengah. Terutama bapak-bapak yang sholat Jumat, atau kita sholat Jumat itu kan ada sholat intidhor ya. Setelah sholat tahiyatul masjid, sambil menunggu imam datang, kita melaksanakan sholat intidhor. Nah itu yang harus hati-hati. Hari 3 menit atau 5 menit di kaduhur mah lebih baik diam saja. Tunggu we. Abdi mah rajin ge da aya waktu haram kasabat mungkin begitu. Lebih baik diam saja. Saya perhatikan di beberapa masjid, masih kena aya nu salat karena imam belum naik mimbar. Ini yang catatan untuk bapak-bapak saja. Walaupun sebetulnya antara yang tadi belum berbayang dengan yang berbayang tidak lama sebetulnya, paling 1 menit atau beberapa detik saja. Cuma ikhtiar kita agar tidak masuk waktu haram, itu aja. Yang terlarang bukan sholat saja, tetapi juga menguburkan jenazah. Menguburkannya ya, hari nyanak nama pek wae. Dulu saya mau menguburkan Pak Haji Abdurrahman ya, waktu di Cibaduyut itu, anaknya dari pesantren. Karena ke Porib, ada waktu kan ke Poribnya itu. Saya meminta izin kepada keluarga, mau dibawa sekarang ini jenazah. Anaknya karena pesantren, dia mengatakan, Ustadz, bukankah haram untuk menguburkan jenazah? Itu pesantren tehnya. Dari budak di pesantren teh kitu kalimatna teh eta teh budak teh sanes ngamek keur soleh teh. Jadi urang masuk ngamek Allah nyanyahoanan jadi ngalawan sia kakolot teh di pesantrenkeun sanes ngalawan eta teh nuju mengkritisi kalau kita salah. Kita mengatakan, duh leres neng pami nguburkeun mah da ieu mah mau membawa jenazah ke tempat itu. Jadi kare kabujeng ka itu teh. Udah sampai ke pekuburan, kita sudah lewat waktu haramnya. Begitu mayit sudah di bawah, celengkeung teh aya aki-aki adan atuh. Gigireun pisan, didegungkeun ku sararea, geus adanna ge wate cenah. Dicarekan ku sararea eta aki-aki, bieu pan adan cenah. Nya ieu mah adan dina kuburan we. Wah ti dituna. Bieu raeng cenah adan luhur atuh cenah kitu. Cicing we aki-aki teh. Karunya we kudu digungkeun ku sararea gara-gara azan di kuburan. Jadi terbit pertengahan terbenam. Itu yang tidak boleh. Jadi kalau pas waktu itu tunggu saja. Waktunya agar lewat di waktu haram atau sebelumnya. Selanjutnya Nabi SAW menjelaskan alasan dilarangnya sholat pada waktu-waktu tersebut berdasarkan sabdanya kepada Amr bin Abbasah As-Sulami.
Soli solata subhi thumma aksir anis solati hatta tatlu'u samsu hatta tartafi'a fa innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qarni syaitonin wa hina idin yasjudu laha al-kuffar. Kerjakan sholat subuh, kemudian jangan kerjakan sholat hingga matahari terbit dan meninggi, karena saat itu matahari terbit di antara dua tanduk setan. Dan saat itu pula orang-orang kafir bersujud kepadanya. Dulu, kalau tidak salah nih, cerita dari orang tua kita, ketika kita dijajah oleh Jepang, karena Jepang itu disebut negara matahari terbit, dan punya dewa matahari. Di Jepang itu agamanya Shinto, menyembahnya kepada dewa matahari. Maka orang tua dulu harus menunduk ke arah Tokyo. Begini. Nah, begitu. Ada yang tahu namanya apa itu? Jigaruku. Ada yang tahu? Nah, saya aja kayak teka alaman zaman Jepang. Pak Haji, zaman Jepang ke alaman. Wahyudin, tahu zaman Jepang ada menunduk ke arah Tokyo. Namanya Seikerei. 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 Seikerei itu menunduk seperti ruku menghadap ke Tokyo. Matahari terbit. Karena Kaisar Jepang itu adalah penjelmaan dewa matahari. Dewa mataharinya namanya apa? Sok, mun kajawab di pasian hadiah televisi 2 pintu. Kalau di Mesir itu Dewa Ra namanya. Kalau di Jepang namanya Amiterasu Omikami namanya. Kadituna Kokoro no Tomo. Amaterasu Omikami. Nah, itu. Ingat atuh Rasulullah mengatakan begitu karena orang-orang kafir sedang bersujud kepada matahari. Karena orang Jepang mah, hai, hai, ngalpangi hai ngatuluy. Nah dulu orang kita menunduk yang dilawan oleh yang di Singaparna teh, ajengan naon teh yang terkenal itu tidak mau menunduk karena musyrik. Zainal Mustafa. Betul ya Zainal Mustafa gitu. Pahlawan yang di Singaparna itu ya. Yang dilawan oleh dia luar biasa. Ya. Kalau mau tahu filmnya itu ada di film Sang Kiai. Kan kalau Muhammadiyah itu sang pencerah. Kalau NU itu sang kiai. Mun Persis duka naon. Kacan aya, kira orang ada mal filmnya. Harusnya kalau Persis itu sang pembaharu. Nah, gitu harusnya itu. Sang pencerah, sang kiai, sang pembaharu. Selanjutnya, sumasori fa inna sholata mashhudatun mahduratun hatta yastaqilla dhillu birumhi summa aksir anis sholati fa inna hina idzin tusjaru jahannamu fa idza aqbalal fai'u. Setelah itu silakan mengerjakan sholat sunat karena sholat itu disaksikan dan dihadiri oleh malaikat sehingga bayangan tegak lurus tengah hari. Saat itu jangan kerjakan sholat karena neraka sedang dinyalakan. Jika bayangan telah condong silahkan kerjakan sholat karena sholat itu disaksikan dan dihadiri oleh malaikat sehingga engkau mengerjakan sholat asar hatta tusoliyal asra tuma aksir anis sholati hatta tagruba syamsu fa innaha tagrubu baina qarni syaitonin wahina idzin yasjudulahal kufar.
Sesudah itu janganlah engkau mengerjakan sholat hingga matahari terbenam. Sesungguhnya matahari terbenam di antara dua tanduk setan. Dan ketika itu orang-orang kafir bersujud kepadanya. Ini kan informasi gaib. Jadi kita tidak tahu. Betulkah matahari itu terbit dari dua tanduk setan? Bingung kan? Tetapi tolong dicatat. Penyebutan setan tidak harus wujudnya gitu. Tapi bisa jadi itu adalah simbol. Seperti begini, kalau bangun tidur, tangan itu harus dicuci. Sebab tidak tahu tangan itu tidur di mana, bisa di mana wae. Terus sebrengkeun iya apa? Yang ada dalam hidung. Sebab setan tidur di dalamnya. Jadi sagede kumaha setan teh atuh. Di satu sisi setan teh sagede liang irung. Di satu sisi tanduknya besar sekali sampai matahari dan barat dan timur saja tempat terbit dan terbenam di tanduk setan tah teu kitu pengertian teh. Ini adalah berita gaib. Dari hadis-hadis di atas dapat dipahami bahwa seseorang boleh mengerjakan sholat kapan saja, malam ataupun siang, kecuali waktu-waktu yang terlarang, yaitu saat syuruk terbit. Saat matahari mulai dan tampak sampai setinggi tombak. Dua, waktu zahirah, zuhur, yaitu saat matahari tepat di tengah langit, saat tidak ada bayangan bagi orang yang berdiri. Apabila bayang-bayang sudah mulai terlihat, masuklah waktu zuhur dan sholat pun diperkenankan. Yang ketiga, waktu ghurub, yaitu ketika matahari terbenam seluruhnya. Jika sudah terbenam, masuklah maghrib dan sholat pun diperkenankan. Itu ya.